guys, nice to meet you. My name is Margareta Mendonça. I am from PPNA and now I would like to present my biology assignment about basic andrology. Happy watching! Enjoy! The first definition of andrology. Andrology from the Greek andros meaning male and logia is a medical specialty involving men's health, specifically to the issues relating to the reproductive and urine system of men. Andrology, a branch of medicine, has not been widely known about the properties of the science for both social workers, let alone ordinary people. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi andrologi. Andrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu andros yang berarti laki-laki dan logia yaitu ilmu, yang artinya spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi sebagai cabang ilmu dalam bidang kedokteran belum layak diketahui orang tentang apa saja yang termasuk dalam keilmuan ini, baik bagi kalangan sejawat dokter apalagi bagi kalangan awam. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kata andro, salah satu hormon penting bagi pria. Next, a common view. The male problem with andrology been handled by a specialist in andrology. Cases that work on andrology Wu 1997 are divided into 5 major groups: male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropic hypogonadism, male contraception, and male aging. Services provided by andrology specialists including clinical andrology laboratories, assisted reproductive technologies, TRB. The development of medical science is rapid compared with other sciences, one reason being the demands of society toward health and scientific services, primarily those that define life and human life, so to society's need for services in andrology mainly for infertility and sexuality. Yang berikut kita masuk dalam pandangan umum. Permasalahan pria ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Kasus-kasus yang ditangani andrologi menurut WHO pada tahun 1997 dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu infertilitas pria, disfungsi ereksi, hipogonadotropik, hipogonadisme, KB pria, dan male aging. Pelayanan diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis laboratorium, andrologi, dan teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula kehidupan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah infertilitas dan seksualitas. Next, history in Indonesia. 1974, Professor Dr. F.X. Adimuela returned to Indonesia after attending education postgraduate at Santo Rafael Academy Hospital School of Medicine, Catholic University Leuven under the guidance Professor Dr. P. Omerstenen. With a postgraduate education at Santo Rafael Academic Hospital School of Medicine, the Dean of the Erlangga University Medical School SIP Biometric FK Junior, and the Opgene Safe Health Symposium. And to 2002, after a long period of experience from MDSP ED to MK ED from CHSKKI ED and Directorate of Academic Course and Directorate of the General of National Spermatology in General Surabaya in 1978, Indonesian High School Education Committee has issued a decree for Indonesia College Study Program on September 2002. Sejarah andrologi Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1974, Profesor Dr. F.X. Adimuela
pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di Santo Rafael Academic Hospital School of Medicine, Catholic University Sloven di bawah bimbingan Profesor Dr. P. Omer Steno. Dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Kepala Bagian Biomedik FK Uniair, dan Kepala Bagian OGIN menyelenggarakan Simposium Nasional Spermatologi yang pertama di Surabaya pada tahun 1978. Yang kedua, pada tahun 2002 setelah melalui perjalanan panjang dari MDSP IDI ke MKKI IDI, dari CAS KDIK dan Direktorat Pembinaan Akademi dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, maka pada tanggal 13 September 2002 terbitlah surat keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia MKKI nomor 49 garing MKKI garing 9 Romawi garing 2002 tentang pengesahan program studi dokter spesialis andrologi sebagai program pendidikan dokter spesialis pertama PPDS pertama. Yang ketiga, pada tahun 2006 pengesahan Kolegium Andrologi Indonesia hasil Kongres pertama Persandi 2005 oleh MKKI dengan surat keputusan nomor 051 garing Escape garing MKKI garing 3 Romawi garing 2006 tanggal 9 Maret 2006 dan pengesahan spesialis andrologi oleh MKKI tanggal 1 Maret 2006 menyempurnakan perjuangan panjang perkembangan andrologi sebagai ilmu kedokteran yang baru. Next, scope. The scope of andrology involves the following: 1. Men at toddlers and children. 2. Men at the age of teen and young adults. And 3. Men in marriage and reproduction. And 4. Men in care of old age. And 5. Family planning men. The scope of andrology creating a sequence of things. 1. Better skill at toddlers and children. The attention of parents to male offspring in the early development of the reproductive organs is essential to diagnose aberrations of the development of their child. Reproductive and sexual organs will help a physician to diagnose any defect ahead of time and will entirely provide therapy and monitoring solution before such as organs and required by a hypogonadism alone or with a micropenis problem is a disorder that can be monitored in a child age and can expect sexual and reproductive difficulties in the future. 2. Men in their teens and young adults. A young male or a puberty is the age of a child who is beginning to care about himself and often comparing himself with his peers. His libido, his attitude, beard, and walk whether like a normal man and enough to be called a male. Things like this would become tennis thoughts and inquires for the child to function as one of these male would later become more. It is easy when the youth is more open and frank about expressing this concern to his parents so that the parents will be quick to work out a solution to doctor specialist andrology. 3. Men in age of marriage and reproduction. A newly married couple should expect a marriage to be consummate and reproduce in accordance with the purpose of the marriage itself. One of the principal and important functions in marriage being the ability to have a good and proper sexual relation is a necessity for each marriage to consummate sexual dysfunction called sexual dysfunction, which can be divided into decline, libido, ejaculated, early, erectile disorder, not ejaculation, the frequency of having intercourse is rare and otherwise
is a problem that must be sought for solution through consultation and treatment by doctor specialist andrology. And for men in their old age, after a time of reproduction and activities as a couple must be maintained properly, sexual relation must be established and established. The hands feet can be protected and cared for in order to remain healthy and fresh. Abrasion must remain authoritative. The aging process slowed. Regularity can help control time to the family should have more sexual activity should not stop as long as one partner still desires it. All of them required andrology specialists for their supply of couples. And 5. Family planning men during this gestation arrangement generally start the woman-wife party. With a high awareness of the importance of family planning for Indonesian families, the male husband should participate in the matter. Now it's been developed for a hormonal function of the male side, which can allow family planning to route between husband and wife. Every couple that has been given birth control over the years, however, would like to come up with sufficient information and explanations regarding birth control, and the role of andrology specialist would have to be a solution for society. Yang berikut kita masuk dalam ruang lingkup andrologi. Ruang lingkup andrologi mencakup beberapa hal, yakni yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak, yang kedua, laki-laki pada usia remaja dan dewasa, yang ketiga, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi, yang keempat, laki-laki pada usia tua, dan yang kelima, keluarga berencana pria. Yang pertama, kita akan bahas yaitu ruang lingkup laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Kepedulian orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan seksual anaknya akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentu akan memberikan terapi dan solusi lebih tepat pula sebelum fungsi-fungsi organ tersebut diperlukan. Apakah hanya masalah hipogonadisme saja atau disertai dengan masalah mikropenis yang merupakan kelainan yang dapat dipantau pada usia anak-anak dan dapat mengantisipasi gangguan fungsi seksual dan reproduksi di kemudian hari. Yang kedua, kita masuk pada ruang lingkup laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatiannya fokus pada dirinya sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya, seperti alat kemaluannya, rambut alat kemaluan, kumis, jenggot, bentuk tubuh, dan jalannya apakah seperti pria pada umumnya dan sudah cukup jantan atau tidak. Hal-hal seperti ini akan menjadi pemikiran terus dan keraguan bagi si anak terhadap fungsinya sebagai laki-laki di kemudian hari. Keadaan ini akan menjadi lebih mudah apabila remaja lebih terbuka dan terus terang mengemukakan kekhawatirannya kepada orang tuanya, sehingga orang tua akan lebih cepat mencari solusi kepada dokter spesialis andrologi. 3. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Hal ini merupakan kebutuhan setiap pasangan suami istri dalam menjalani masa pernikahannya. Gangguan pada hubungan seksual disebut disfungsi seksual yang dapat dibagi menjadi penurunan libido, ejakulasi dini, gangguan ereksi, tidak ejakulasi, frekuensi melakukan hubungan seksual sangat jarang, dan lain-lain. Ini merupakan masalah yang harus dicari solusinya melalui konsultasi dan pengobatan oleh dokter spesialis andrologi. Dan yang keempat, laki-laki pada usia tua. Setelah masa bereproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya.
Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan, fisik harus dapat dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa, makanan harus dijaga, proses menjadi tua diperlambat. Kontrol kesehatan secara rutin, waktu untuk keluarga harus lebih banyak. Aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. Kesemuanya itu memerlukan dokter spesialis andrologi sebagai solusi dari permasalahan masing-masing pasangan. Yang berikut keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang ini sedang dikembangkan KB hormonal dengan target adalah pihak pria atau suami. Dengan demikian, KB dapat dalam keluarga bisa dilakukan secara bergantian antara suami dan istri. Setiap pasangan yang menjadi aseptor KB selama ini tentu juga ingin mendapatkan keterangan dan penjelasan yang memadai mengenai KB pria. Di sini peran dokter spesialis andrologi harus bisa sebagai solusi bagi masyarakat. Next, andrology related problem. 1. Male infertility. 2. Erectile dysfunction. 3. Hypogonadism. Male infertility. The word definition of infertility is that there was no pregnancy in that young couple have been having sex without a regular use of contraception for at least 12 years, called couple infertility when a wife receives a husband's sperm so that the sperm cannot meet with an egg. This is usually due to a couple's antigen discrepancy. And 2. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction or impotence is the inability to start an erection or maintain an erection. Impotence is usually the result of vascular abnormality, requirements disorders, drugs, disorder in the penis, psychic problem that lead to sexual arousal. Psychopolcus are found more frequently in older men, and psychic problems occur more frequently in younger men. And 3. Hypogonadism. Experts refer to is a soul or the symptom of hypogonadism, which means that the symptoms of reproductive system deficiency result is impaired sex or cell function gonads, womb or testicles. Yang terakhir kita masuk pada masalah terkait andrologi. Yang pertama, infertilitas pria. Definisi infertilitas menurut WHO adalah tidak terjadinya kehamilan pada pasangan yang telah berhubungan intim tanpa menggunakan kontrasepsi secara teratur minimal 1-2 tahun. Disebut dengan infertilitas pasangan bila terjadi penolakan sperma suami oleh istri sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antigen atau antibodi pasangan tersebut. Yang kedua adalah disfungsi ereksi atau impotensi, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Erectile dysfunction adalah ketidakmampuan untuk memulai ereksi atau mempertahankan ereksi. Impotensi biasanya merupakan akibat dari yang pertama kelainan pembuluh darah, yang kedua kelainan persyarafan, yang ketiga obat-obatan, yang keempat kelainan pada penis, dan yang kelima itu masalah psikis yang memengaruhi gairah seksual. Penyebab yang bersifat fisik lebih banyak ditemukan pada pria lanjut usia, sedangkan masalah psikis lebih sering terjadi pada pria yang lebih muda. Yang ketiga adalah hipogonadisme. Para ahli menyebutkan dengan istilah SLOH atau gejala hipogonadisme, yang berarti bahwa gejala defisiensi sistem reproduksi yang mengakibatkan penurunan fungsi seks atau sel gonad. Hi guys, that's all for me. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.